Orang baik akan berkumpul, akan bertemu dengan sesama orang baik. Orang yang berkomitmen tentang menjaga negara ini, tentang menjaga ideologi Pancasila, itu juga akan berkumpul dengan orang yang punya komitmen itu, dengan komunitas, dengan kelompok yang punya komitmen itu. Sekarang Jenderal Dudung, salam hormat, saya hormat banget kepada beliau dari dulu karena ketegasannya, tidak menghiraukan ada kekuatan di depannya sebesar apapun anggapannya, tetapi untuk menegakkan kebenaran beliau tabrak karena sudah menyeleweng dari aturan. Nggak apa-apa dicaci maki, direndahkan, diserang, tak peduli. Yang penting berpedoman terhadap ideologi Pancasila yang mesti dijaga, dirawat oleh kita sebagai orang Indonesia. Sekarang Pak Dudung masuk PWI. Beliau langsung didaulat menjadi Dewan Kesepuhan PWI. Kita tahu sama-sama siapa Jenderal Dudung, bagaimana rekam jejaknya. Berkumpul dengan PWI itu luar biasa. Sebuah kebanggaan, kehormatan. Dan pasti bakal ada yang kepanasan, saudara. Bakal ada yang kepanasan. Ingat saya beberapa waktu yang lalu, Kang Dudung pun bersama dengan Kang Deddy Mulyadi. Tambah-tambah lagi. Orang yang punya komitmen untuk menjaga Pancasila satu kali lagi akan dikumpulkan dengan orang yang punya komitmen itu. Dan orang yang punya komitmen tidak disandarkan pada gerakannya Pancasila, maka akan berkumpul dengan kelompok itu juga. Maka kita akan lihat sekarang siapa yang kelompok yang ingin menegakkan, mengganti sistem negara ini menjadi khilafah. Siapa kelompok, mana aja orang, golongan yang ingin menegakkan NKRI bersyariah, berkumpul di satu kolam yang sama. Bahkan karena keinginannya itu mungkin kalau diucapkan secara jelas akan dianggap tabu. Akhirnya apa? Melakukanlah perbandingan. Ayat suci harus tetap di atas ayat konstitusi. Kenapa? Kok bisa memperbandingkan ayat suci dengan ayat konstitusi? Jelas ayat suci adalah produk Gusti, produk Allah, dan ayat konstitusi itu adalah produk manusia. Nggak bisa Anda kemudian pertentangkan. Kenapa kok mau diperbanding-bandingkan? Mau membentur-benturkan maksudnya atau bagaimana? Jangan. Dan kalau ada orang yang ngomong seperti itu, maka ini harus dipertanyakan maksud dan tujuannya apa. Kemana ini arahnya? Begitu. Coba kita dengarkan dulu nih sambutan Jenderal Dudung. Saya lebih enak menyebutnya Kang Dudung. Sami-sami di Sundanya. Kang Dudung. Ketika beliau memberikan sambutan di acara PWI. Karena akhlak itu yang utama. Karena akhlak itu perilaku. Akhlak itulah pencerminan orang-orang yang bertakwa. Ya, seperti firman Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membimbing. Di dalam firman Allah pun disampaikan, orang yang bertakwa itu tidak menjelekkan orang, tidak menyakiti orang, tidak memfitnah orang, tidak menuduh orang, ya, tidak merendahkan orang. Kita lihat, ya, Pak Jokowi sering dijelek-jelekan. Pak Prabowo pun sama.
difitnah, dijelekan, dipojokkan, dikerdilkan, dituduh, diam. Itulah ajaran Rasulullah. Dilempar kotoran, dilempar batu dalam syiar agama, diam. Doanya Rasulullah hanya, ya Allah, maafkanlah mereka karena mereka belum tahu, karena mereka belum paham. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa, yang tidak menjelekkan orang, tidak pernah membenci orang, tidak pernah menfitnah orang. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Ada dua juga ciri orang yang bertakwa. Dia tidak pernah mengingat-ingat dua perkara. Dia tidak pernah mengingat-ingat kebaikan dirinya kepada orang lain. Yang kedua, dia tidak pernah mengingat-ingat kejelekan orang lain pada dirinya. Perkara yang kedua, dia selalu melupakan dua perkara. Perkara yang pertama, dia selalu melupakan kebaikan dirinya kepada orang lain, dan dia selalu melupakan kejelekan orang lain pada dirinya. Ini yang harus dipedomani oleh anggota PWI yang bicaranya halus. Mari kita ikuti ajaran Rasulullah. Kita ikuti ajaran Rasulullah yang berkatanya baik, berkatanya jujur, tidak pernah menghina orang, tidak pernah merasa paling benar dewek, tidak pernah menjelekkan orang. Itulah ajaran Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pada akhirnya hidup ini seperti air. Seperti air yang tidak selamanya jernih, kadang-kadang keruh. Itulah ucapan dan tindakan kita. Terkadang hidup ini juga seperti langit, tak selamanya cerah. Ada mendungnya, ada gelapnya. Itulah hidup kita. Hidup ini juga terkadang seperti jalan yang tidak selamanya lurus. Tidak selamanya lurus. Itulah perjalanan kita. Makanya kita bersyukur. Alhamdulillah kita bisa kumpul nih. Ya, walaupun tadi tidurnya katanya di lantai, tapi perjuangannya untuk Wali Songo luar biasa. Ya, untuk Wali Songo luar biasa. Ya, jadi walaupun makan juga kata Pak Kiai tadi terbatas, apa adanya, tapi semangatnya ya luar biasa. Ini yang, dan oleh karenanya ajari mulut kita untuk tidak membenci. Ajari mata kita untuk tidak merendahkan orang lain, merendahkan pemerintah, merendahkan pemimpin nasional. Itu tidak boleh terjadi di PBI, tidak boleh terjadi. Jadi ajari mata kita untuk tidak merendahkan orang, dan ajari tangan kita untuk menolong orang dan bersedekah kepada sesama. Dan ajari hati kita untuk tidak saling membenci. Ya. Ini kita luruskan, dan saya kebetulan juga merasa bengennya santri, ya kita luruskan. Sing bengkok kita luruskan, ya. Sing beli bener ya kita bener, ya. Oke, mantap ya Kang Dudung, mantap ya. Mudah-mudahan Kang Dudung sehat selalu, dipanjangkan umurnya, terus berkomitmen menjaga NKRI, menjaga Pancasila, dan menghadang
dari kelompok tertentu yang menawarkan ideologi yang berlawanan, bertentangan dengan Pancasila. Udah, kita sudah sepakat sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara berlandaskan Pancasila, Undang-Undang 1945. Kita hidup di bawah payung itu, menaungi bermacam suku, agama, dan budaya. Maka bila ada orang yang menawarkan konsep yang berbeda, ideologi yang berbeda di Republik ini, maka harus kita curigai, bahkan kita harus lawan. Kenapa? Udah kita enak hidup di bawah payung Pancasila yang membawa keadilan bagi semua, tidak pandang bulu. Ya, dan lagian Pancasila tidak ada satu butir pun poinnya yang bertentangan dengan Al-Quran, yang bertentangan dengan sunnah. Tak ada. Ijma' qiyas tak ada. Lagian sistem negara ini di dalam agama itu adalah sifatnya ijtihadiyah, bukan akidah. Boleh kita memakai sistem demokrasi, boleh kita memakai sistem kerajaan dan lain sebagainya, boleh. Ijtihad masing-masing orang pada zamannya, ya, ijtihadiyah, bukan akidah. Tidak ada dirumuskan, ditentukan di dalam teks Al-Quran, tak ada. Ini negara mesti menggunakan sistem ini, tak ada. Tak ada aturan baku yang termaktub di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Negara harus disandarkan pada sistem tertentu. Ya, tak ada. Ini penting, harus kita pahami, saudara, agar kita tidak gagal paham. Lalu ketika kita gagal paham, ikut arus, ikut kompor, ikut orang yang seolah ingin pikirannya didengar, ingin argumentasinya diikuti, lalu mempertentangkan antara Al-Quran dengan sistem demokrasi. Ini penting untuk kemudian kita catat sama-sama. Lalu imani, lalu yakini, lalu kita perjuangkan terus. Bila ada yang mengganggunya, kita lawan. Satu kali lagi, dengan hadirnya Kang Dudung di PWI, bahkan dijadikan sebagai Dewan Kesepuhan PWI, apalagi pernah dan akrab dengan Kang Deddy Mulyadi, maka bakal ada yang kepanasan. Akan ada yang sangat kelonjotan. Siapakah yang akan kepanasan? Komen di bawah ini, coba tebak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.